Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya hidup, sehat, nikmatnya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa akhir-akhir ini Palestina kembali berduka. Bagaimana tentara Zionisme Israel melakukan bombardir, penyerangan terhadap kaum muslimin Palestina, dan banyak korban di antara mereka ada anak-anak, perempuan, wanita dan segala macam, bahkan orang tua. Tentu kita sebagai seorang muslim sangat bersedih, karena bagaimanapun juga, dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, kaum muslimin itu dengan kaum muslimin yang lainnya ibarat satu tubuh, yang apabila ada di antara bagian tubuh lain itu merasa sakit, maka yang lain pun akan merasakan sakit. Jadi kalau misalnya ada saudara kita yang terluka, maka kita pun sebagai kaum muslimin, meskipun kita tidak dibombardir, tapi kita merasakan sakitnya. Ini mungkin yang tidak dipahami oleh orang-orang non-muslim atau orang-orang yang mereka tuh sangat apatis terhadap kepedulian kita terhadap Palestina. Mereka menganggap bahwa Palestina itu adalah bangsa lain. Ngapain kalian nyumbang? Sibuk ngurusin Palestina, bangsa lain, sedangkan di Indonesia sendiri masih banyak yang kekurangan. Ini adalah anggapan mereka yang tidak paham tentang hakikat berislam dan ukhuwah Islamiyah. Karena bagi kita, Palestina itu bukan bangsa lain. Palestina adalah saudara-saudara kita. Palestina adalah tubuh kita sendiri, yang ketika mereka sedang sakit, kita pun merasakan sakitnya. Ini yang mungkin tidak dipahami oleh non-muslim maupun orang-orang sekuler lainnya. Yang mereka tahu adalah cuma nominal uang, duit, ngumpulin donasi bermiliar-miliar, mereka curigai, mereka minta itu diawasi, mereka minta itu diaudit. Mereka sangat menaruh kecurigaan terhadap umat Islam ketika umat Islam sudah ngumpulin duit. Entah apa tujuannya, apakah mereka pengen atau gimana, kita nggak tahu. Tapi yang pasti yang membuat bangsa ini sengsara bukanlah karena umat Islam ini donasi terhadap Palestina, tapi yang membuat sengsara bangsa ini adalah karena korupsi yang sangat luar biasa. Dan itu dilakukan oleh orang-orang mereka yang tidak peduli terhadap Palestina. Kita lihat yang korupsi bansos sekian miliar bukanlah orang yang peduli terhadap Palestina. Dan itu yang menyengsarakan bangsa Indonesia sesungguhnya. Kenapa sibuk ingin mengaudit dana sumbangan Palestina? Padahal yang dikorupsi itu adalah jelas-jelas uang rakyat dari dana bansos, Jiwasraya, Asabri, dan korupsi-korupsi lainnya yang ada di Republik ini. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak peduli terhadap Palestina. Kenapa kalian tidak urus itu? Jadi kenapa kalian usil dengan solidaritas yang ditunjukkan umat Islam terhadap Palestina? Bahkan ketika Muhammadiyah menghimpun dana untuk kepedulian Palestina ini mencapai 7 miliar lebih, banyak di antara non-muslim atau bahkan orang-orang lain yang sekuler yang tidak paham terhadap masalah Palestina ini, mereka nyinyir Muhammadiyah seolah-olah lebih mementingkan bangsa lain daripada bangsa sendiri. Mereka mengatakan bahwa sungguhnya di Indonesia masih banyak orang kelaparan, masih banyak sekolah-sekolah yang rusak. Sebenarnya sekolah-sekolah yang rusak, bangsa Indonesia yang kelaparan, itu tanggung jawab siapa? Yang paling bertanggung jawab adalah pemangku kebijakan negeri ini. Mereka punya perangkat yang luar biasa, perangkat politik yang luar biasa, dari pusat hingga ke daerah. Ketika ada bangsa Indonesia yang masih kelaparan, masih ada sekolah-sekolah yang rusak, seharusnya yang kalian pertama kali tuntut itu bukan Muhammadiyah, tapi siapa? Pemimpin negeri ini. Jalan pikirannya itu tolong ditata yang rapi seperti itu. Apakah Muhammadiyah tidak punya sumbangsi terhadap kelaparan dan juga terhadap sekolah-sekolah yang rusak? Coba Anda searching bagaimana bantuan Muhammadiyah terhadap kepedulian mereka dalam upaya pengentasan kemiskinan, upaya memajukan pendidikan dan segala macam.
Tidak perlu saya beberkan di sini, kalian cari saja, searching, luar biasa peran Muhammadiyah dalam upaya kepedulian terhadap negeri sendiri. Dan itu nominalnya jauh lebih besar dari apa yang mereka himpun untuk Palestina. Ketika ada bencana, Muhammadiyah bantu. Ketika ada sekolah yang rusak, Muhammadiyah pun bantu. Bahkan Muhammadiyah mempunyai sekolah yang sangat luar biasa banyaknya. Bukan hanya sekolah, tapi juga universitas yang sangat banyak di negeri ini. Itu adalah salah satu bukti kepedulian Muhammadiyah terhadap pendidikan. Bahkan beberapa warga yang kurang mampu pun diberikan beasiswa dan gratis untuk bersekolah dan juga berkuliah di universitas ataupun sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sedangkan kalian yang nyinyir Muhammadiyah, kalian sudah berbuat apa untuk negeri ini? Kepedulian apa yang sudah kalian berikan untuk negeri ini? Yang kalian tahu hanyalah nyinyir ya. Ketika ada umat Islam bersatu padu menghimpun kepedulian terhadap Palestina, kalian tuh yang nyinyirin itu hanya melihat uangnya saja. Ya, mata kalian tuh kalau udah ngelihat duit dengan nominal besar langsung hijau, langsung bawahnya curiga, langsung bawahnya tuh kayaknya nggak senang aja gitu. Kok umat Islam bisa ya himpun sekian miliar? Bahkan Ustadz Adi Hidayat dalam 6 hari dikabarkan bisa menghimpun 30 miliar. Ini tentu akan menjadi kecemburuan tersendiri ya bagi pihak-pihak tertentu, karena memang ternyata potensi ekonomi umat Islam itu sangat luar biasa ya. Dan yang bikin mereka panas lagi adalah ini untuk bangsa lain kalau menurut mereka ya. Untuk Palestina bisa menghimpun sampai 30 miliar, 7 miliar dan sekian miliar. Kenapa kok ya kita ingin berbuat baik terhadap Palestina masih aja ada orang-orang yang nyinyir seperti ini? Ya karena memang satu watak tabiat mereka itu seperti itu yang digambarkan dalam Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Walang tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ya. Sungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang ya. Mereka tidak akan pernah senang terhadap umat Islam sampai kita itu mengikuti cara mereka, milah mereka, agama mereka. Barometer mereka hidup itu hanya uang ya. Sedangkan Islam itu tidak. Ya, berbicara tentang Palestina, berbicara tentang isu-isu kemanusiaan, ya, khususnya yang mencangkut terjadi pada umat Islam, itu adalah bicara tentang persaudaraan. Palestina itu bukan bangsa lain. Palestina adalah saudara kita. Palestina adalah tubuh kita. Ketika mereka sakit, kita pun merasakan sakit. Apakah kita menyumbang Palestina itu memakai uang kalian? Tidak. Kita pakai uang sendiri. Dari hasil kerja kita sendiri, dari hasil kerja keras kita sendiri. Kita tidak minta kok ke pemerintah, kita tidak minta ke kalian, kita tidak minta ke non muslim. Kalau ada non muslim mau ngasih silakan, nggak maksa. Lalu kenapa kalian nyinyir? Kenapa kalian sibuk ya ngurusin nominal-nominal yang dihimpun oleh umat Islam? Itu berarti pertanda ada yang tidak beres dalam hati kalian. Kalian tidak senang ya ketika umat Islam ini bersatu ya, menghimpun persaudaraan dengan diwujudkan dengan penghimpunan dana. Itu kalian itu tidak senang. Dan itu wajar ya, karena memang yang paling ditakuti ya oleh orang-orang non muslim, oleh orang-orang yang tidak senang terhadap Islam adalah persatuan umat Islam itu sendiri. Jika umat Islam ini bersatu padu ya dalam isu tertentu, misalnya dalam kasus Palestina ini, itu mereka tidak akan senang. Makanya umat Islam ini ya, dalam kasus Palestina ini kita ayo ya satu suara, tunjukkan kekompakan kita, tunjukkan persatuan kita ya. Jangan lagi kita mau dipecah belah dengan isu-isu yang sangat tidak substansial ya terkait masalah Palestina ini, seperti beda manhaj lah atau apalah itu ya. Itu kita kesampingkan, kita tunjukkan kepada orang-orang non-muslim, kepada orang-orang yang benci kepada Islam, bahwa kita ini umat Islam masih memiliki yang namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam ya. Persatuan umat Islam. Dan ini yang mereka sangat takutkan, dan ini yang sangat mereka tidak senang ketika umat Islam ini bersatu. Maka wajar mereka juga ya menyebarkan buzzer-buzzer yang mengaku muslim lah ya, dengan membela Israel segala macam ya. Jelas ini adalah bentuk ya, kita ketahuin aja lah ya,
Tidak perlu kita gubris gerakan-gerakan seperti itu. Ya, umat Islam ini fokus saja, kita sama-sama satu suara dukung Palestina, ya, dukung perjuangan saudara-saudara kita untuk bagaimana mereka bisa meraih kemerdekaan dan kedaulatan di negerinya sendiri, ya. Karena yang kita harus pahami bahwa sesungguhnya persoalan Palestina ini bukanlah saja persoalan masalah perebutan wilayah, tapi ia adalah lebih kepada persoalan perjuangan umat Islam untuk meraih kehormatan dan juga kejayaannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita meyakini Palestina merdeka, Palestina berdaulat, itu tidak dengan resolusi PBB. Palestina akan merdeka, Palestina akan berdaulat dengan jalan jihad fisabilillah. Tinggal menunggu waktu saja. Karena kehidupan ini ibarat roda berputar. Ada kalanya Islam berjaya di masa-masa kekhalifahan Islam pada beberapa waktu yang lalu. Lalu umat Islam dibalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi terpuruk, ya, pada saat ini yang kita rasakan. Namun bukan berarti kita merasa menyerah dengan keadaan seperti ini. Umat Islam harus terus berjuang. Umat Islam harus terus, ya, menanamkan dalam dirinya perjuangan untuk meraih kembali kejayaan Islam. Dan insya Allah roda perputaran kehidupan ini akan terus berjalan. Ketika umat Islam dulu pernah berada di atas, kemudian berada di bawah saat ini, dan kita akan yakin suatu saat kita akan kembali meraih kejayaan, kita berada di atas kembali. Dan saat itulah, ya, dengan jalan jihad dan dakwah, Palestina akan meraih kemerdekaannya secara berdaulat, dan di sana saudara-saudara kita akan terbebas dari yang namanya penjajahan dan juga pembantaian oleh kaum Yahudi Zionis laknatullah alaihi. Oke teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, kita sebagai seorang muslim tidak perlu, ya, merasa berkecil hati, ya, dengan ocehan-ocehan dan nyinyiran-nyinyiran orang-orang yang memang tidak senang dengan jalan perjuangan kita. Ya, kita tetap istiqomah untuk senantiasa selalu berada dalam barisan kaum muslimin yang mencintai agamanya, yang mencintai saudara-saudaranya, dan kita senantiasa akan berpihak kepada umat Islam, apalagi terhadap muslim Palestina yang saat ini sedang dijajah oleh bangsa Yahudi Zionisme laknatullah alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menganugerahkan kita semua hidayah, petunjuk untuk diberikan jalan, ya, diberikan petunjuk mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Dan ketika Allah memberikan itu, semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa, ya, bisa mengikuti jalan kebaikan itu hingga akhir hayat kita. Dan semoga juga kita bisa senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dijauhkan dari jalan-jalan yang sesat itu. Demikian, semoga bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan juga kaum muslimin pada umumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar itu datang dari Allah dan Rasulnya, dan yang salah tentu dari diri saya yang baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.